Baik, halo selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Philip Webinar di siaran hari Kamis 15 Januari 2021. Langsung saja sebelum kita mulai, mohon konfirmasi apakah suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Sudah jelas dan aman, terima kasih. Mari kita mulai saja. Bahwasanya semalam cukup mix. Memang Wall Street sempat berada di zona hijau ya. Dibuka di zona hijau juga. Tapi karena utamanya dikarenakan ini ya, para investor menunggu uh, detail akan stimulus yang diberikan oleh Joe Biden. Tapi ditutup agak menipis, agak memerah sedikit Wall Street semalam. Tapi kebanyakan kemarin juga di zona Asia dan Eropa juga pada menghijau ya. Dari komoditas minyak juga masih terus menguat. CPO ya penurunannya cukup lumayan, 3.400 minus 4%. Nikel juga masih strong ya, dan masih di atas 18.000 dolar. Coal dan gold ada pullback sedikit. Hari ini kita proyeksikan untuk ada pelemahan sedikit IHSG, supportnya di 6376, resisten 6492. Tadi market driversnya itu ya, investor bereaksi ya terhadap paket stimulus fiskal ya yang akan dilakukan oleh Joe Biden, rencananya senilai 1,9 triliun US dollar. Nama stimulusnya yaitu American Rescue Plan. Nah, paket stimulus ini akan mencakup bantuan langsung tunai senilai 1.400 US dollar, ditambah di samping maksudnya 600 US dollar yang sedang didistribusikan. Artinya BLT ini akan menjadi 2.000 ya, 2.000 US dollar. Kemudian juga tunjangan pengangguran naik per minggunya ke 400 US dollar dari sebelumnya 300, dan programnya akan di extend atau diperpanjang hingga bulan September. Kemudian ini ya, gaji minimum juga dinaikkan menjadi 15 dolar per jam. Kemudian bantuan untuk pemerintah di negara bagian dan pemerintah lokal ditingkatkan menjadi 350 miliar US dollar. Juga tax credit untuk para keluarga di ekonomi menengah dan menengah ke bawah. Demikian juga program nasional untuk vaksinasi dan testing senilai 160 miliar dolar. Biden juga berencana untuk mengenalkan recovery plan yang kedua di beberapa minggu ke depan, yang akan menargetkan untuk pembuatan lapangan kerja baru dan juga ini ya, perubahan cuaca. Investor juga akan menanti apakah paket stimulus ini akan mendapat dukungan yang cukup ya di Senat, karena sudah 2 kali DPR atau House of Representatives itu mengajukan RUU paket stimulus tapi selalu digagalkan oleh Senat. Kemudian nanti malam, enggak, udah dirilis ya, investor mencerna rilis data jobless claim yang memperlihatkan jumlah
orang yang pertama kali mencairkan tunjangan pengangguran ya, atau initial jobless claim itu melonjak jadi 965.000, lebih buruk daripada ekspektasi yaitu 800.000, dan jauh ya di atas pencairan minggu sebelumnya yaitu di 784.000. Untuk foreign flow kemarin net buy sekitar 498 miliar di pasar reguler, di pasar uh, semua pasar kurang lebih 2 triliun kalau tidak salah. Tapi di pasar reguler hampir 500 net total flow secara year to date net buy-nya sekitar hampir 7 T ya. Kemudian berita hari ini ANJT berencana untuk menambah jumlah saham free float-nya. Kemudian APLN ini membukukan pendapatan marketing atau pendapatan para penjualan senilai 3,5 triliun rupiah akhir 2020. Ini naik 56% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian PT PP menganggarkan belanja modal senilai 6,2 triliun rupiah untuk tahun ini, yang mana 37%-nya direncanakan untuk proyek pengembangan jalan tol ya. Baik, technical recommendation pertama SMGR boleh spek buy 11.925, target price pertama 12.500, target price kedua 13.000, stop loss di 11.450. Lalu SCMA trade buy 23.20. Lalu target price pertamanya itu 25.50 ya, high sebelumnya. Target price kedua di 2.800. Lalu stop loss 21.40. Terakhir Bank BTN range untuk pembelian atau koleksi sekitar 18.95 hingga 19.05. Target price pertama 2.000 dulu, lalu yang kedua 2.100, stop loss di 18.20. Demikian Philip webinar untuk market drivers dan technical rekomendasinya untuk hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab saat lagi. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan dapat menuliskannya di question box yang tersedia. Terima kasih.
Baik, sudah beberapa pertanyaan banyak masuk, mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama, Pak Hendra, WG, INKP, XL. WG masih on track sih ya, masih di atas MA20 sih pergerakannya meskipun uptrend-nya tidak sekencang periode November hingga Desember ya. Tapi paling tidak sekarang di dalam range gitu 268 support, 280 lah ya, kurang lebih resistance-nya. Lalu INKP bagaimana? INKP cukup bagus juga performa beberapa hari ini. Khususnya kemarin 5%, kemarinnya lagi 9,6. Coba kita lihat. Terakhir tersentuh harga segini di 2018 ya. Cukup baik sih performanya. Dan setelah dia breakout resistance 1120 sih kencang juga. Untuk bagi yang sudah punya, coba kita lihat. Kurang lebih sekarang ada di resistance ya. Resistance selanjutnya di sekitar 16.500 yang menggunakan Fibonacci. Kurang lebih bisa dijadikan referensi, supportnya di 12.000 ya kurang lebih. Lalu NRCA kurang liquid ya, dan juga harga belum ada perubahan signifikan beberapa minggu ke belakang. Support di 370 atau 372, resistance 400 rupiah. Vario dan NRCA. Oh tadi Pak Rio ya, Pak Hendra satu lagi XL maksudnya. XL kemungkinan agak terbatas penguatan, penurunan, tapi juga agak terbatas juga karena kurang lebih dekat-dekat dengan support ya. Kalau 2700 650 bisa dipakai sebagai support. Jika malah break dari 2650 kemungkinan ada pembalikan arah menjadi downtrend, tapi selama masih dalam range atau di atas 2650 ini boleh diperhatikan sih ya, dicicil beli pelan-pelan. Break dari 2800 akan jadi positif juga. 2900 ada peluang untuk melanjutkan trennya. Pertama 2700 2650 resistance, mungkin support maksudnya. Resistance terdekat di 2800, kemudian 2850. Vario NRCA-nya tadi ya sudah, kemudian main juga yang mengikuti pergerakan poultry yang lain cukup baik. MACD pun mendukung untuk ada penguatan lanjutan. 875 untuk resistance, kembali ke sana lagi, kemudian peluang untuk menuju 900 dan mendekati 1000 sih masih ada.
itu untuk main. Pak Wisber, TGRA, BNII, Pegas, BMRI. TGRA kelihatannya sih udah uh, habis penguatan. Kalau sudah punya ingin profit taking, boleh juga di sekitar ya di atas 260. Dan memang terkadang likuiditas juga tidak terlalu konsisten, kadang tebal volume, kadang tidak ya untuk TGRA. Kemudian BNII, BNII masih strong sih. Pun beberapa hari ini tidak kemana-mana dulu harganya. Memang juga volume kadang juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu tebal. Nah, harga ini terakhir disentuh tahun 2013 ya, cukup lama. Dan kelihatannya memang juga sudah cukup tinggi. Kalau melihat histori memang 450 500 bisa saja jadi resistance. Memang harus didukung juga seperti kemarin-kemarin dengan volume yang kuat. Kemudian Pegas ya, BMRI. Pegasnya kemarin performa di sesi kedua ya cukup baik, mendekati level 2000. Nah, saat ini resistance maksudnya mendekati level 2000. Jika breakout dari 2000, level selanjutnya 2200, resistance selanjutnya. Masih positif untuk Pegas. Kemudian PTBA bagaimana? PTBA juga lumayan oke. Jika ingin koleksi boleh. Kalau sudah punya yang ingin di hold, masih boleh di hold. Peluang untuk resistance selanjutnya paling enggak 3170 dulu untuk high sebelumnya, 3170, 3180. Baru berusaha menutup gap yang terjadi belum tertutup pada 2019. Pertama 3.400-an dulu.
Dan selanjutnya BMRI gimana? BMRI for resistance selanjutnya 7.200 masih bisa tercapai. 7240, 7250 kurang lebih ya. Ada gap yang belum tertutup pada bulan Maret 2020. Demikian Pak Rusda, Pegas, PTBA-nya barusan sudah dijawab. Adro dan Asri gimana? Adro juga mirip-mirip PTBA, masih berusaha menguji resistance high sebelumnya, itu 1580. 1580 tembus 1600-an, 1620 kurang lebih ya. 1610. Kemudian Asri masih sideways aja kelihatannya. Dan support 252 paling bawah. Dan resistance di sekitar 270 hingga 280 ya. Kurang lebih itu untuk Asri. Pak Ferial, Pegas Adro-nya barusan sudah Antam bagaimana? Antam masih kencang aja ya. Kemarin sempat menyentuh 3.400-an ya, walaupun close agak di bawah di 3180. High tertinggi di Antam tuh pernah 4.400 ya. Bisa juga dijadikan acuan, tapi paling enggak 3.400-an tadi akan diuji lagi, kemudian level selanjutnya 3.600. Harga ini sudah lama nggak kesentuh ya, sejak 2008 ya. Itu untuk Antam. Kemudian EKAT, ICBP, KLB, Pak Mahendra. EKAT uptrend juga cukup baik dan sekarang masih berada di di atas ya, maksudnya dekat-dekat Bollinger Band, dan juga masih positif gitu ya, pergerakan terus di atas MA9. Kalau sudah punya sih hold aja. Memang kalau belum punya ingin koleksi agak tunggu sabar dulu di 1180, 1190 untuk koleksi. Kalau ICBP gimana? ICBP dekat-dekat support ya. Ya, 9 ribuan, 9.200 gitu ya. 9.200, 9.150 gitu. Boleh dipertimbangkan untuk koleksi. Memang pergerakan agak lambat gitu ya, agak lagging, tapi cukup stabil. 10.300 pertama resistance-nya. Kemudian yang kedua
baru menguji high sebelumnya, itu 11.200 dulu, kemudian 12.000. Lalu KLB gimana? KLBF kemarin cukup fluktuatif, harga sempat 1960, benar ya? Ya 1960 ya. Harga kemarin sempat tersentuh, tapi close agak di bawah di 16.25 ya, kurang lebih 16.25. Resistance pertama sih 16.90 dulu, kemudian atau 1.700 ya, kemudian 17.80 hingga 18.50. Breakout dari 18.50 sangat positif sih untuk lanjut uptrend, dan KLB cukup menarik sih, pergerakan kemarin masih dalam range aja nih, memang masih dalam range. Tadi 1750 kalau nggak tembus mungkin ya mantul lagi ke bawah, tapi perhatikan jika breakout akan jadi pijakan uptrend yang cukup baik. Kemudian GJTL untuk Bu atau Pak Andri. Oh, tadi saya salah lihat chart ya, chart bulanan di KLB. Oh, kemarin paling tinggi di 16.40 bukan 19.60 tadi maksudnya. Tapi masih relevan tadi 1700, 17.50 untuk resistance. Kemudian ya tadi GJTL-nya. GJTL kelihatannya menutup gap dulu nih hingga 8.20. Itu untuk gajah tunggal karena pergerakan harga juga sudah cukup tinggi ya beberapa hari ke belakang. Kemudian HMSP, Pak Hansel, masih di sekitaran support sih ya, belum ada pergerakan yang berarti, volume juga tipis. Kalau ingin dikoleksi memang tapi harus sabar ya, mungkin pergerakan agak lama. 14.60, 14.70 level support dan boleh untuk koleksi. Resistance kita 15.25 hingga 15.90. Pak Robert Antam barusannya sudah, kemudian BTPS, BBRI. BTPS kembali menguji support nih di 35 ya, 3.500-an, 3.600. Jika ingin spek buy sekitar situ ya masih boleh. Pergerakan memang agak sedikit downtrend dan sama belum tembus dari 38.20, mungkin harga masih dalam tekanan sih, jadi boleh diperhatikan. Tadi 3550, 3500, jika breakdown support selanjutnya sekitar EMA 200-nya ya, itu 3.300-an ya, 3310, 3320. Ya. BRI gimana? BRI masih positif dan berusaha untuk mencetak rekor baru lagi. Paling tinggi berapa kemarin? 4790 ya, 4790. Dan ya kalau close terus di atas 4800, apalagi nih index movers juga, ISG tentu berimbas positif juga ya. Tapi memang beberapa hari ke belakang kan bank memang cukup kencang ya,
mulai dari tanggal 7 Januari hingga 13 2 hari lalu cukup kencang, jadi pullback pun koreksi, maksudnya ya adalah koreksi wajar saja. Kalau baru ingin masuk, baiknya sih tunggu di 4500-an. Kalau terlalu jauh, paling nggak level 4700, 4750. Kemudian Pak Felix, PPRU, Demas, Java bagaimana? Pepro, tapi MACD mensinyalkan cukup baik. Sekarang sih berusaha breakout dari MA 20 ya. Oh, MA ya, betul, MA 20. Pergerakan jika breakout dari 100 atau close di atas 105 sih cukup baik. 106, 106, 107 ya, close di atas itu. Resisten selanjutnya bisa mencapai 117, 116. Demas masih di sini aja. Industrial estate memang harus butuh waktu dulu untuk menutup gap sebelum ex dividend. Tapi pergerakan masih dalam range sih ya, belum kemana-mana ya. 240 support, maksudnya 238, 240 support, resistance-nya 250, 254, 258. Lalu gimana Java? Masih bagus sih poultry, dan tunggu close di atas high sebelumnya saja untuk lanjut uptrend 1700 sana ya, 1700-an, 1710, 1720 close di atas itu peluang untuk lanjut uptrend terbuka lebar. Untuk resistance selanjutnya 1840 bisa digunakan. Buemi Pegas tadi sudah, BRPT Agro. BRPT agak sulit menembus 1190, atau maksudnya MA 20-nya 1180, 1190 saat ini ya. Itu untuk TP, BRPT, kemudian Agro. Hari ini kembali ada penurunan yang cukup lumayan. Dan kalau belum keluar, asumsi ya sudah punya, dan floating gain ya boleh aja untuk partial profit dan pelan-pelan keluar. Harga support di 13.50 Agro ya. PBV Agro saat ini di 7 kali, cukup tinggi sih ya di antara perbankan-perbankan lain. Apalagi perubahan harga selama 1 bulan itu udah 75%-an ya. 3 bulan udah 300%. Jadi memang sih rentan koreksi gitu ya ke depan. Kemudian Ibu Mary, ACST Indi. Tuh.
Kelihatannya masih rentan koreksi juga 519, 520 untuk jadi support dari HST. Tapi overall trend sih masih masih uptrend, masih positif. Resisten selanjutnya paling enggak nguji 590 lagi, 590 hingga 600. Indika Indika terbatas dan kelihatannya sideways saja dulu. Kalau ingin masuk di paling rendah ya di bawah, di dekat-dekat Bollinger Band bawah 1650, 1680. Resistensinya di 1970. Pak Kevin Pramono, Antam, BBKP, rekomendasi buy atau sell. Itu tergantung juga apakah gain yang dirasa sudah cukup, dan memang sih apalagi kalau gainnya sudah sangat tinggi, tidak ada salahnya juga untuk partial profit gitu. Untuk ambil profit secara parsial di ketika harga sedang tinggi-tingginya. Meski memang selama masih terus bergerak di atas MA5 dan terus positif pergerakan uptrend terus, memang peluang atau upside potensial masih ada. Jadi dengan partial profit artinya kan beli jual sedikit-sedikit, dan kalau harga terus bertambah tinggi, tentu kan meskipun nggak sebesar gain misalnya kita tahan terus gitu ya, tapi itu juga mempersiapkan ya untuk kita jualan di salah satu saham yang memang kita rasa sulit untuk jualan karena sayang gitu ya. Ya itu juga mempersiapkan mental juga sih, partial profit taking. Itu untuk Antam. Kemudian tadi satu lagi ABBKP. BKP juga udah tinggi juga, tinggi lumayan. Kalau dari chart weekly, level sekarang itu menyamai level 2016, 2015-an ya. Kalau melihat range harga tersebut, 800 memang jadi resistance berikutnya, kemudian jauh sih 1000. 800 tersebut lah ya bisa dipakai untuk profit taking dulu. Memang harga juga masih terus bergerak naik, tapi agaknya Bollinger Band sedikit menyempit gitu ya. Artinya mungkin pergerakan ke depan tidak terlalu kencang seperti sebelum-sebelumnya dulu. Kemudian Bu Susana Aces gimana? Fluktuasinya lumayan sih ya. Jika ingin beli memang cocok di harga support saja. 1700, 1675. S1 kalau tidak salah, bukan sih salah, yang lain itu. 1800 resistance, kemudian 1850 resistance kedua ya. Sekarang saya masih oke, dan kabarnya tunggu sih jika ingin koleksi di tadi 1700 ya. 1700, 1670 paling bawah. BBNI untuk Pak Saiful Bahri, ini BBNI agak agak lagging sih ya dibanding bank BUMN lain. Memang juga di apa?
salah satu yang diincar asing juga, walaupun memang asing fokus di itu ya, BRI dan BCA. Di BNI ini support 6180, 6150 itu boleh sih dimanfaatkan untuk koleksi, karena harga juga mungkin masih dalam range juga beberapa hari ke depan, walaupun tidak sampai 6250, 6200 ya. Resistance memang yang dituju 6700. Dari sana peluangnya masih besar ya, dan ini sejauh dari harga all time high-nya. Itu untuk BNI sih. Memang sih penguatan ke depan harusnya dituju ya. BNI ini dengan BTN ya kalau tidak salah, harga belum terlalu kemana-mana dibandingkan BRI, BCA, Bank Mandiri. Itu sih Pak Saiful. Kemudian Bumia sudah dijawab PBKP. Kemudian untuk Pak Iwan SCMA. SCMA termasuk juga untuk ini kita, untuk technical recommendation kita hari ini, dan masih relevan juga 2320 untuk 2300-an ya, untuk level koleksi, level pembelian. Target price pertama 2550, lalu target price kedua 2800. Pak Budiman, agronya barusan sudah. Pak Vincent, TP, BTN, BJTM. BTN masuk juga rekomendasi kita, tadi BTN dan BNI ya masih lagging dan masih ada ruang untuk penguatan. 1895, 1905 untuk level koleksi, level pembelian. Untuk target price pertama atau resistance 2000. Kemudian jika breakout 2100. Kemudian BJTM. BJTM agaknya sudah sangat tinggi sih. Mungkin lebih kepada spek buy saat ini, karena peluang koreksi pun masih ada. Jika ingin beli di harga sekarang ya boleh, atau tunggu di bawah sedikit lagi di bawah 900 untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Ini harga kita lihat. Harga level tertinggi nih ya. Kelihatannya iya, level all time high. Tadi masih relevan tadi sih. 900, kalau 905 kalau ingin beli ditunggu di bawah 900 lebih baik lagi. 960 level all time high-nya ya. Di level saat ini PBV 1,4 kali masih oke sih. Tidak seperti agro tadi ya, 7 kalian. Dan 1,4 kali masih oke untuk perbankan. Dan harusnya resistance psikologisnya 1000 sih ya di BJTM.
Lalu Bu Reni, Tower Excel TOTL. Tower di support sih Bu, 940, 945 ya, 950-an. Kalau ingin spike buy memang boleh sih spike buy, volume sayangnya turun dan tidak terlalu tebal ya. Tapi memang sekalinya uh, breakout dan pembalikan arah sangat baik, upside potensial bagus ya, bisa mencapai 1100-an lagi. Memang harus beberapa resisten harus ditembus sih maksudnya, tapi upside potensial lebih banyak daripada downside potensial gitu. Resisten pertama 970, kemudian Rp1.000 jika terus breakout. Level 940, 945 ini jika malah nggak kuat dan malah ada penurunan kembali, support selanjutnya 920 hingga Rp900. Kemudian XL. XL tadi sudah sedikit dibahas, memang harga masih tertekan dan tapi masih dalam range lah ya. 2680, 2700 hingga 2650 untuk supportnya, resistance 2780. Kemudian TOTL. TOTL terbatas sih, palingan menguji 400 lagi, 395 hingga 400, lalu ke 415 untuk level resistance selanjutnya. Kemudian Pak Bambang, Ali Pewon, S Hardware, S-nya sudah, alinya masih oke sih ya. Memang CPO agak ada penurunan hari kemarin, tapi harga masih baik, 400-an ya, 400, 500-an. Sekarang berada di level support, kalau ingin koleksi menarik sih di level sini, 12 ribuan. Overall trend juga masih uptrend walaupun memang tidak terlalu kencang, tidak terlalu curam ya. Itu untuk Ali. Level selanjutnya untuk resistance, pertama high sebelumnya dulu lah 13.300, lalu ke 14.000 jika breakout. Kemudian EON juga masih fluktuatif, full support di 540, resistance balik lagi 590, 600. Kemudian Bu Lydia, BTPS buy sekitar 4160, jasa marga 4660. Lumayan tinggi dan angka baiknya untuk average down sih. Tapi memang tunggu kelihatan dulu bagaimana harga ke depan. Support tadi 3500-an, 3540, 3550, 3500 mungkin paling bawah. Mulai aja fresh down jika harga menyentuh level 3600 ke bawah tersebut hingga 3500. Asumsi support tertahan di sana. Itu sih Bu untuk mengurangi harga average-nya. Kemudian jasa marga 460 masih oke dan berusaha menuju 4800 si jasa marga. Hari ini sempat sentuh 4780. Jika berhasil close di atas 4800 sangat positif sih untuk jasa marga.
dan berusaha menuju 5.000. Pak Vincent, HMSP-nya sudah ya, memang masih di support saja. Mungkin pergerakan agak lama untuk ada pergerakan yang positif ya jika tidak didukung volume yang kencang. MDKA nih untuk Pak Lee Peter, mungkin agak terbatas. MDKA sudah, Bollinger Band juga agak sudah menyempit. Harga emas juga agak terbatas ya, sudah di bawah 1.900-an sekarang. Paling enggak sekarang kurang lebih di dekat-dekat support 2400, 2410. Resistance paling dekat 2580. Kemudian selanjutnya 2620. Jasa Marga barusan sudah, Akra masih baik sih. Mungkin harga beberapa hari ke belakang kurang sumringah, tapi masih dalam range pergerakan. Jika ingin koleksi 3200, 3180, 3150 untuk support, resistance 3470-an ya, 3475, 3500. Pak Dito, Unilever bagaimana saatnya cut loss atau average down? Saatnya average down sih. Memang harga cukup frustrating gitu ya, di mana yang lain pada rally tapi Unilever malah turun. Tapi memang kesabaran lah gitu yang diuji ya. Saat ini Unilever break di bawah 7.000. Di level sini sih udah boleh mulai average down hingga 6797, 6800. Semoga support situ menjadi support yang kuat. Itu untuk Unilever. Memang belum ada net buy juga yang cukup kencang, tapi dalam 1 bulan terakhir hitungannya masih net buy di sekitar 100 miliar. Kemudian Pak Luskito menaikkan ADI. Karya di antara BUMN karya lain memang yang paling kencang sih kayaknya, dengan Waskita deh yang paling kencang kenaikannya. Nah, harga udah sangat tinggi, mendekati level 2000. Saat ini sih paling menguji level 19 dulu, 1900, 1900, 1910 sebelum menuju ke sana. Demikian. Kemudian Bu Levi, GRM, Pepro Tower. GRM belum ada pergerakan yang berarti juga sih. HMSP, BGRM mirip-mirip dekat-dekat support 40300. Itu sih bisa digunakan untuk level cicil beli. Level tersebut 40300, 40500-an lah ya. Kemudian Pepro dan Tower sudah. Sido gimana untuk Bu Neng Sinta? Sido sekarang di support ya. Juga ingin spec buy boleh. Untuk pembelian di level support, buy on support ini. Kecuali close di bawah 760. Level support selanjutnya bisa mencapai 720. Saat ini sih semoga cukup kuat 760. Untuk resistance berikutnya 790 hingga 800 dulu. Bu Fasen, GGRM barusan sudah, Doit menarik juga. Level high sebelumnya
bisa jadikan resisten 430, 450. Harga kurang lebih sekarang masih sekitar EMA 20 sih. Jika ingin beli di bawah 380 sih masih boleh, hingga 370. MACD juga mendukung sih, ada penguatan ke depan. Tinggal dukungan dari volume ya, yang harusnya mendukung doit ke depan gitu juga. Jadi 450 paling tinggi dulu untuk resistance. Friend bagaimana? Friend masih fluktuatif, tapi paling enggak di 75 ya lah, paling atas 75 untuk resistance. Pastevi GJTL. Udah agak terbatas penurunan, penguatan maksudnya. Memang hitungannya sih masih plus sih ya, plus 0,58, tapi penguatan harga tidak terlalu kuat sih ya, dan dipakai untuk profit taking. Lagi volume juga tipis-tipis aja. Peluang menutup gap sih masih ada 820, berapa ini? 825, 825 hingga 810 untuk support selanjutnya. Pak William MTech. Ini harga apakah ada oh ya, ada stock split ya pantas. Karena belum di adjust, agak sulit juga nih. Overall uptrend sih ya, tapi memang sayangnya dia kurang liquid. Harga sekarang terakhir disentuh, oh, belum diupdate juga kalau bulanannya ya. Agak sulit sih ya, tapi volume dia kadang tidak terlalu tinggi sih. Mungkin tunggu support jika belum ada barang dan ingin koleksi di 1800 paling enggak. Tapi paling enggak sekarang menguji level high sebelumnya tuh 1980 hingga 2000 lah ya. Kurang lebih itu untuk MTech. Lalu ITIC, Papyong, bisa buat invest berapa lama? Hmm, agak sulit sih. Pergerakan harga memang masih di sini-sini aja. Sayangnya volume agak berkurang signifikan sini sejak pandemi lah ya. Meskipun agak ada recovery gitu di volume, tapi tidak sekencang sebelum-sebelumnya sih. Mungkin bisa switch ke yang lain Pak, jika invest untuk lama gitu, untuk jangka panjang. Jika ingin konsumer ya konsumer yang memang big caps. Kalau ITIC mungkin uh, tidak terlalu jangka panjang. Resistance paling enggak sekarang masih terbatas saja 670, 678 ya. CBP Pak Ibu Maya.
Mirip-mirip juga dengan apa tadi ya? INDF ya. Masih di support aja 9. Oh enggak, tadi ICBP juga sih. Udah dibahas maksudnya. Dekat-dekat support 9250, 9300. Kalau tertarik untuk koleksi, eh, boleh sih di sekitar situ, cicil pelan-pelan. Memang harga jika breakdown atau turun di bawah 9300 gitu, masih ada peluang untuk menuju 9000. Nah, harga cenderung turun. Jadi memang ya cicil beli saja jika tertarik koleksi ICBP. Konsumer memang belum kemana-mana harganya ya, karena juga ya sektor defensif agaknya kurang dicari di tengah pencarian pada sektor yang bersiklus ya atau cyclical. Seperti itu kurang lebih. Semoga menjawab Bu Maya, dan nampaknya pertanyaan Bu Maya juga pertanyaan terakhir, tidak terasa sudah hampir jam 10 kurang 15. Kami cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat webinar pagi ini dan dapat menjadi referensi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi di hari Senin di jam yang sama. Kurang lebih kami mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.